Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 di semester 1 untuk pelajaran pertama. Sekalipun menggunakan metode ceramah dengan alat video virtual seperti ini, semoga ini tidak mengurangi rasa kecintaan kita untuk terus belajar, belajar untuk mengupgrade diri, belajar untuk memahami tentang kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga tetap jaga kesehatan, semua menjaga pola makan dan lain sebagainya. Semoga kondisi seperti ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah nanti. Baik anak-anak yang berbahagia, sekarang kalian sudah kelas 2. Alhamdulillah, sekalipun hanya menggunakan video ini, semoga tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada dunia pendidikan. Kalian tetap belajar dan Bapak akan terus belajar untuk menyampaikan apa yang bisa Bapak sampaikan dalam pendidikan agama Islam. Anak-anak yang baik hati, kelas 1, kelas 2A dan kelas 2B, pelajaran pertama pada kelas 2 ini yakni tentang Nabi Muhammad tauladanku. Karena tauladan kita, contoh kita atau panutan kita adalah yang utama Nabi Muhammad SAW. Kalian boleh mengidolakan siapapun di dunia ini, di Indonesia, di dunia, dimanapun kamu boleh mengidolakan. Superboy, Superman, Superme dan lain sebagainya boleh kamu idolakan. Artis Indonesia, Aliando, kamu boleh idolakan. Kamu juga mengidolakan artis luar negeri boleh, seperti Syahrul Khan atau Angelina Jolie dan lain sebagainya. Boleh kalian idolakan, tapi jangan lupa bahwa idola utama kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang kita contoh, yang kita tiru, yang kita ikuti langkah-langkah, perkataan dan perbuatannya. Nah, untuk itu anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan perdana ini adapun KD yang akan kita capai yaitu KD 3.15, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan adapun KD keterampilannya yakni menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang baik hati, dari KD yang akan kita capai, berharap nih tujuannya adalah kamu mampu untuk menyebutkan sikap terpuji dan keteladanan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kamu juga mampu menjelaskan tentang sikap jujur dari keteladanan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kamu juga berharap nanti bisa menceritakan sikap terpuji dan bisa menceritakan kisah singkat dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak yang berbahagia, sebelum kita masuk pada masuk materi, mohon perhatikan foto di samping. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, di gambar itu kita bisa melihat ada di sebuah sekolah, sebut saja SDN Kelapa 206, ada empat orang siswi yang sedang bermain, yang satu melihat, yang satu sedang sedang main karet, yang dua sedang memegang karet. Kita lihat gambar yang kedua. Kelihatan kan? Baik.
Nah, gambar yang kedua ini masih ada 4 orang, yang 1 orang sedang melihat apa yang dilakukan oleh seseorang dan satu lagi sedang seperti melihat sesuatu, atau gambarnya sih merah-merah ya, bisa jadi itu uang 100.000 yang ditemukan oleh dia. Ada 2 orang wanita yang sedang berjalan. Nah, kemudian kita lihat gambar yang ketiga nih. Gambar yang ketiga yakni tentang 1 orang memberikan sesuatu kepada gurunya, bisa jadi itu adalah uang, dan diberikan kepada gurunya untuk nanti bisa diinfokan kepada murid-muridnya. Nah, kita lihat gambar yang terakhir. Nah, anak-anak, kita lihat gambar yang keempat, yakni tentang ada seorang guru yang sedang memegang uang yang tadi sudah diberikan oleh anak yang menemukan, dan itu diumumkan kepada siswa-siswa yang ada di kelas. Baik, anak-anak yang berbahagia, apa yang bisa kalian amati dan ceritakan dari gambar berikut? Paling tidak Bapak akan menceritakan sedikit tentang gambar yang sudah tadi Bapak tayangkan, bahwa ada seseorang yang di lingkungan sekolah yang menemukan uang, kemudian beliau memberikan uang itu kepada gurunya, dan kemudian gurunya mengumumkan ini kepunyaan siapa dan ini milik siapa, kemudian nanti akan diberikan kepada mereka yang memang kehilangan uangnya. Nah, dari gambar itu bisa kita lihat ada seorang anak yang jujur menemukan uang itu, kemudian ketika dia menemukan uang, beliau tidak dikantongin, sekalipun dikantongin langsung dibawa ke gurunya, namun gurunya memberikan pengumuman kepada murid-muridnya di sekolah, di kelas, apakah itu punya siapa dan lain sebagainya. Nah, ada sikap terpuji yang diberikan oleh seorang siswa yang ada di gambar yang tadi sudah kita amati, bahwa sikap terpuji yang dicontohkan oleh anak itu adalah sikap jujur. Alhamdulillah, ini adalah jujur salah satu sikap yang dimiliki oleh panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang baik hati, nah, sikap jujur ini dalam bahasa Arab disebut dengan amanah. Nah, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jujur sehingga beliau diberikan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Adalah yang jujur, yang terpercaya, sehingga orang bilang dia mah tidak amanah, dan dia sangat amanah, berarti dia sangat jujur. Anak-anak yang baik hati, nah, sejak beliau kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi tauladan kita, beliau sudah menunjukkan sikap jujur. Nah, ketika beliau berdagang, mengembala kambing, kemudian berdagang domba, beliau sangat jujur dalam berdagang sejak kecil. Kemudian meranjak dewasa, bahkan menjadi pemimpin dunia, beliau juga terkenal dengan Al-Amin, amanah, pemimpin yang sangat jujur. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan. Nah, beliau antara perbuatan dan perkataan ini selaras, seiring berjalan, bersinergi, mempunyai integritas, mempunyai sesuatu yang bisa dipegang. Kenapa? Karena apa yang diomongin, apa yang diucapkan ini sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Anak-anak yang berbahagia, nah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pelajarannya bahwa jujur merupakan salah satu kunci kesuksesan yang paling utama. Nah, diri kita
kita diminta untuk jujur. Kamu apalagi sudah naik kelas 2, jujur adalah modal utama di kelas. Jujur modal utama di rumah, jujur modal utama di masyarakat, dalam pergaulan dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pengikut Nabi besar Muhammad SAW mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk bersikap jujur. Tahu jujur? Tahu ya? Bukan itu jujur kacang hijau, bukan. Tapi jujur itu adalah sesuatu yang dikatakan benar dan sesuatu yang dikatakan sesuai dengan apa adanya. Itu namanya jujur. Nah, jujur kepada siapa? Jujur kepada diri kita sendiri. Kemudian jujur kepada orang tua. Jujur kepada siapa lagi? Jujur kepada orang lain dan semua orang. Nah, sikap jujur ini harus tertanam di dalam diri kita. Ketika kita sudah jujur, insya Allah teman-teman juga akan senang kepada kita. Betul? Coba kalau orang yang bohong, tentu teman nggak mau ditemenin kalau orang yang suka bohong. Betul tidak? Seperti Agim. Nah, anak-anak yang berbahagia, jujur kepada diri sendiri. Nah, ketika penilaian harian atau ketika penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, guru memberikan tugas kepada kamu untuk mengerjakan soal. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan? Kamu harus mengerjakan soal itu dengan baik dan benar, tidak nyontek. Mengerjakan sendiri. Jujur. Nah, ini berarti kamu sudah mencontoh dari tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Jujur kepada orang tua. Nah, ini juga sangat penting buat diri saya pribadi. Alhamdulillah masih mempunyai orang tua yang lengkap, ayah dan ibu masih ada. Kamu juga punya ayah dan ibu di rumah. Sikap jujur kepada orang tua ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Orang tua ketika kamu jujur, nah, orang tua sangat cinta betul sama kamu. Nah, begitu juga ketika kamu jujur kepada siapapun. Ketika kamu nanti udah SMP, SMA, bahkan bekerja, menikah, dan lain sebagainya, ketika kamu jujur, ini kamu akan gampang mendapatkan teman, disukai oleh teman. Tapi bagaimana kalau orang yang gak jujur? Nah, dia gak punya teman, disebelin sama teman. Nah, untuk itu anak-anak yang berbahagia, semoga teladan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sikap jujur, kemudian kita teladani, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Nah, untuk itu alhamdulillah, semoga jujur yang kita sudah tanamkan sekarang ini bisa berkembang dan bisa terus kita lakukan sampai nanti ajal menjemput kita. Nah, terakhir anak-anak yang berbahagia, dari sikap jujur ini Bapak mempunyai tugas untuk kalian menceritakan secara singkat dan memvideokan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW 1 hingga 2 menit saja. Kemudian kamu videokan dan kirimin ke Bapak. Nanti akan Bapak tayangkan di channel YouTube Bapak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.